kalau di Kristen itu yang paling salah itu Alkitabnya. Alkitabnya itu pakai tulisan tangan. Biasanya kalau dulu kalau bahasa Ibrani itu pakai bahasa Arab, sama dengan kayak Al-Quran. Nah, kalau di Kristen banyak yang dirubah-ubah, ya kan? Misalnya nih harus kita percaya kepada Tuhan. Nah, itu dirubah. Percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Berarti harusnya yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, nah ini tidak. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dirubah pasalnya, pasal-pasal itu atau ayat-ayat Alkitabnya itu. Seperti dilarang dalam Alkitab itu jangan memakan yang tidak halal, yaitu babi. Kenapa makan babi? Memang di Alkitab ada itu, jangan memakan babi. Tapi ditulis di situ, apapun yang engkau temukan, engkau makan. Kalau di dalam Alkitab. Kalau masalah ibadahnya, jarang ibadah saya. Sebenarnya di Kristen ini jarang ibadah saya. Mau gereja itu kalau ada hari Minggu, ke gereja nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya, main bola, main sama teman-teman. Nah, itu. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua mengapa ada begitu banyak orang meninggalkan iman Kristianinya, ya, atau sering disebut itu mu'alaf begitu ya, atau dalam versi lain itu murtad, berbalik dari iman yang sebelumnya kepada iman yang lain, ya. Tentu saudara-saudara ada alasan-alasan yang pastinya mereka dapatkan atau miliki untuk pindah keyakinan. Dan siapapun yang pindah keyakinan, sebetulnya itu adalah hak asasi setiap orang. Undang-undang menjamin itu, dan Tuhan juga tidak pernah memaksakan supaya kita tetap percaya kepadanya. Tentu ada konsekuensi dari murtad itu, iya tentu ada. Tetapi sekali lagi, berkeyakinan itu adalah hak asasi setiap insan. Tidak boleh dipaksakan begitu ya. Kebenaran itu tidak bisa dipaksakan, kebenaran itu hanya bisa ditawarkan. Namun di dalam penelitian yang saya lakukan, dalam banyak bertemu dengan orang, bahkan membaca dan juga menonton mereka-mereka yang mualaf begitu ya. Ada yang masyarakat biasa atau awam pindah menjadi muslim. Ada juga mereka yang sedang belajar teologi ya, pindah menjadi muslim. Ada juga mereka sudah jadi pendeta, lalu pindah menjadi muslim, bahkan meningkat menjadi ustadz gitu ya. Mungkin Anda pernah tonton misalnya begitu yang mengaku diri mereka itu pendeta. Ya, ada beberapa yang mungkin cukup terkenal begitu ya. Tapi tidak sedikit juga dari yang murtad itu jadi pendeta juga begitu ya. Namun saya ingin melihat sisi orang mu'alaf begitu ya. Seorang Kristen yang mu'alaf itu alasannya apa begitu ya. Yang saya temukan adalah bahwa yang paling pertama, ya, itu menjadi alasan yang paling mendasar atau alasan yang fundamental adalah ketidakmengertian akan pokok-pokok iman Kristiani. Ini yang menjadi pemicu utama, ya, tidak mengerti. Kalau seorang itu tidak mengerti bahwa itu adalah barang yang berharga, maka ia akan membuangnya atau menjualnya dengan harga murah. Atau orang yang tidak mengetahui emas itu adalah barang yang berharga, maka 1 kilo emas itu bisa dia tukar dengan 1 karung beras begitu. Mengapa bisa terjadi? Karena dia tidak mengerti bahwa emas itu adalah logam yang berharga. Kalau ia tahu, dia tidak akan melakukannya begitu ya. Jadi yang paling pertama adalah ketidakmengertian akan pokok-pokok iman Kristiani. Ya. Jadi pemicunya itu sebetulnya disebabkan oleh para pengajar, apakah itu pendeta, pastor atau apa. Mereka tidak memberikan pembelajaran yang tuntas, atau mereka tidak memiliki pengertian yang jelas juga tentang pokok-pokok iman Kristen itu.
Ya, pokok-pokok iman yang paling sering memicu seseorang menjadi mualaf itu adalah yang pertama adalah mengenai Tritunggal. Ketika saya belajar S1 teologi, saya bertanya ke beberapa dosen saya perihal masalah Tritunggal. Mereka tidak bisa menjelaskannya secara logik, ya, secara logika begitu, secara logik nggak bisa. Sehingga pada saat itu saya berpikir bahwa Kristen itu tidak benar. Dan saya ingin mualaf pada saat itu. Karena saya sering berdebat dengan teman-teman saya Muslim. Saya tanya dosen saya, mereka tidak bisa jelasin tentang Tritunggal itu secara logika dan secara biblis. Dan itu membuat saya jadi bingung. Ya. Padahal sebenarnya Tritunggal itu setelah saya pelajari dan mempelajari dan terus mempelajari, saya mengerti dan mudah mengerti. Ya, memahami Tritunggal itu sebenarnya kuncinya ada pada Alkitab. Kalau Alkitab itu sungguh-sungguh firman Tuhan, diilhamkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi, maka semua informasi yang disampaikan itu adalah kebenaran yang harus kita aminkan. Di dalam Alkitab ada 3 pribadi yang memiliki yang namanya sifat dan hakikat yang sama. Ada yang menyatakan diri Bapa, Anak atau Firman dan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi yang berbeda, tetapi memiliki sifat dan hakikat yang sama. Ketika Yesus berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Bapa yang di sorga. Dan ketika Yesus Kristus kembali ke sorga, maka yang bertugas di dalam dia Roh Kudus yang menempati hati setiap orang percaya. Jadi itu 3 pribadi ilahi. Dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi jawaban itu adalah bergantung kepada Alkitab. Kalau Alkitab ini adalah sungguh-sungguh ilham dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka semua informasi tentang apapun itu adalah kebenaran yang harus kita aminkan. Ya. Yang kedua, topik-topik yang membuat orang kadangkala bingung itu adalah kristologi, yaitu ketuhanan daripada Yesus Kristus. Nah ini juga, Yesus Kristus itu benar Tuhan atau tidak, itu sangat bergantung kepada Alkitab juga. Kalau Alkitab itu sungguh diilhamkan oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka informasi tentang Yesus itu adalah benar dan harus kita aminkan. Di satu sisi memang Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu dia lapar, sedih begitu ya. Tapi di sisi lain Alkitab mencatat bahwa Yesus itu memiliki otoritas exousia untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Yohanes 10 ayat 28 dia berkata bahwa aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadaku. Hanya pribadi ilahi yang memiliki kuasa atau wewenang memberikan hidup kekal kepada ciptaan. Tidak mungkin ciptaan dapat memberikan hidup kekal. Dan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14, pengakuan daripada Yesus sendiri berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah guru dan Tuhan. Kata Tuhan di situ dalam bahasa Yunani itu adalah kata kurios. Kata kurios itu terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Yehova. Kalau di dalam Yehova itu adalah pencipta. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Dia berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu saudara satu. Bapa yang maha kuasa, anak maha kuasa. Ya, Pantokratos yang maha kuasa. Nah kadangkala ada orang yang salah mengerti Kolose 1 ayat yang ke-15 seperti yang biasa dikutip oleh teman-teman saksi Yehova. Yang berkata bahwa Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan. Sebenarnya tidak. Kalau dibaca secara konteks itu, Yesus itu adalah pencipta sebetulnya. Itu salah penafsiran saja. Jadi sekali lagi, memahami Yesus itu tidak bisa kita lihat dari satu sisi, tapi secara keseluruhan. Ya. Berikutnya adalah mengenai keselamatan. Ya. Orang itu mualaf karena dia tidak tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Di sini lagi kembali gereja kurang menekankan masalah itu. Sehingga saudara-saudara, banyak orang ingin mencari alternatif. Saya sering melakukan penginjilan pribadi kepada orang-orang Kristen juga. Mereka berkata bahwa mereka pasti masuk surga. Tetapi kepastian yang mereka sampaikan itu tidak berdasar. Seharusnya ketika seorang mengatakan dia pasti masuk surga, maka ada dasar yang kuat, ada pengertian kenapa pasti masuk surga. Sebenarnya orang Kristen itu atau orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pasti masuk surga? Iya. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah ketika seorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, semua dosanya diampuni. Ya, semua dosa diampuni, tidak ada sisa. Jadi dosa kita ditanggung oleh Juru Selamat di dalam alam maut itu mulai dari lahir sampai kita mati. Kalau misalnya masih ada satu dosa yang tersisa, maka kita tidak mungkin bisa ke surga. Lalu orang berkata, kalau demikian enak dong. Kamu bisa berbuat dosa sesuka-sukanya. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Orang yang sudah dilahirkan kembali dan sudah menjadi percaya, maka ada rasa benci terhadap dosa. Ada rasa benci terhadap dosa. Kalau dia suka berbuat dosa, berarti itu bukan lagi bukanlah ciri orang yang sudah percaya. Itu yang pertama tadi, adalah semua dosa telah dihapuskan oleh Sang Juru Selamat. Begitu. Yang kedua, Roh Kudus ditempatkan dalam hati setiap orang percaya. Sehingga ketika orang itu mati, rohnya akan bersama-sama dengan Roh Kudus menuju surga. Ya, jadi dua alasan itu mengapa di dalam kekristenan itu keselamatan itu pasti. Sekali lagi tadi, karena semua dosa telah diampuni dan Roh Kudus telah termeterai dalam hati kita. Itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 ya. Dan masalah pasti itu di dalam Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai 10 ya. Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai 10. Nah, alasan berikutnya adalah mengenai Alkitab. Ini pokok-pokok iman Kristiani yang kadangkala yang menyebabkan orang bisa mualaf. Itu yang keempat adalah Alkitab. Saya menemukan di dalam banyak pengajaran dalam gereja yang tidak memberikan penjelasan yang logik ya. Apa bukti dasar Alkitab itu firman Tuhan. Nah, mengenai topik itu saya buat ada konten sendiri dalam YouTube ya. Ya, Anda bisa nanti scroll atau coba Anda lihat ya. Itu bukti sebuah kitab berasal dari Tuhan begitu. Itu adalah judulnya. Nanti Anda bisa menonton di situ, saya buat penjelasan gitu ya. Nah, itu adalah faktor utama yang menyebabkan orang itu mualaf. Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Ya, kita melihat ada begitu banyak orang-orang nias secara khusus ya di daerah-daerah mayoritas muslim itu menjadi muslim. Itu dikarenakan faktor ekonomi. Yang ingin mereka ingin punya lahan tapi tidak punya uang, akhirnya diberikan tapi catatan mereka harus bersahadat begitu. Ya, keluarga saya ada yang mengalami seperti itu ya. Terus jabatan saudara, faktor ketiganya adalah jabatan. Ya, ada orang pindah keyakinan itu karena jabatan ya, untuk mempermudah begitu. Saya pikir itu sudah menjadi rahasia umum lah ya. Yang keempat itu adalah lingkungan ya, lingkungan yang menyebabkan dia harus memilih menjadi mualaf. Ya, dia tidak ingin ada tekanan begitu ya, dia tidak ingin ada seolah-olah asing begitu ya. Maka dia memilih menjadi mualaf untuk mempermudah juga untuk bisa bermasyarakat atau bisa menikah atau berkeluarga dengan rakyat setempat begitu. Ya. Tetapi saudara-saudara, mualaf yang benar itu adalah atau murtad yang benar itu sebenarnya adalah yang dikenan itu atau yang benar itu adalah karena menemukan kebenaran. Anda berpindah keyakinan kalau karena ekonomi, jabatan dan lingkungan, maka itu adalah perpindahan yang sangat rendah. Apalagi kalau misalnya pindah keyakinan karena nikah massal. Wah, itu sangat memalukan. Ya, kalau Anda pindah keyakinan gegara sembako, maka iman Anda itu senilai sembako. Kalau Anda pindah karena wanita atau karena pria, maka iman Anda hanya sebatas nafsu birahi. Kalau Anda pindah karena jabatan, juga sama. Perpindahan keyakinan itu, baik itu perpindahan dari gereja A ke gereja B, dari agama A ke agama B,
harusnya itu karena kebenaran. Ya, saudara-saudara, apakah Anda sudah menemukan kebenaran? Apakah Anda itu ada dalam kebenaran atau ada di dalam ketidakbenaran? Sebab kebenaran itu mudah didapatkan, sebab Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Persoalan orang tidak menemukan kebenaran sebetulnya adalah bukan karena kebenaran itu jauh, bukan. Tetapi karena orang itu tidak mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menyatakan kebenaran kepada orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan orang yang tidak mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak mungkin menyatakan kebenaran itu. Oleh karena itu pesan saya, Bapak Ibu, berdoalah sungguh-sungguh kepada yang punya kebenaran dan berkata, engkau yang punya kebenaran, aku ingin mengenalmu. Di manakah, di kitab manakah engkau menyatakan diri? Maka ia pasti akan menjawab doamu dan lakukanlah itu sampai kau menemukannya. Pasti ia akan menyatakannya. Tuhan memberkati. Salam. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.